Tujuan nikah. Agama Islam mensyariatkan nikah tentu memiliki tujuan-tujuan yang mulia, di antaranya 1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. 2. Untuk mendapatkan ketenangan hidup. 3. Untuk membentengi alat. 4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. 5. Untuk mendapat keturunan yang saleh Allah SWT. 6. Untuk menegangkan rumah tangga yang islami. Hikmah pernikahan. Nikah disyariatkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulnya mengandung hikmah, di antaranya 1. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci, yang halal dan diridai Allah SWT. 2. Mendapat keturunan yang sah dari hasil pernikahan. 3. Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. 4. Terjalinnya silaturahim antar keluarga besar, pihak suami dan istri. Pengertian talak dan rujuk. Talak berasal dari kata tihal akia yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Secara istilah talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri. Talak merupakan perbuatan yang secara hukum halal, namun sangat tidak disukai, dibenci Allah. Rujuk berasal dari kata raja yang berarti kembali. Menurut istilah rujuk adalah bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggunya, aididah, rujuk kembali kepada istrinya TOLAKEAJI, yakni di antara talak 1 atau 2. 1. Talak dan rujuk. Tujuan nikah adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang berlaku selama hidup. Namun dalam perjalanan hidup manusia, kadang-kadang terjadi sesuatu tantangan dan permasalahan yang dapat mengganggu ikatan pernikahan, bahkan memutuskannya. Terputusnya ikatan pernikahan yang sah dikenal dengan talak perceraian. Ketika terjadi talak, dimungkinkan untuk bersatu kembali dengan ketentuan tertentu yang disebut rujuk. 2. Pengertian iddah. Iddah adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari dinikahi oleh laki-laki lain. Wanita yang diceraikan dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu wanita yang ditinggal mati suami dan wanita yang tidak ditinggal mati suami. A. Wanita yang ditinggali suami dalam keadaan hamil. Masa iddahnya adalah dengan melahirkan, baik masa kelahiran dekat atau jauh. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qis At-Talaq 65/4. B. Wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan tidak hamil. Masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Qis Al-Baqarah 2/234. 3. Wanita yang tidak ditinggal mati suami. Wanita yang tidak ditinggal mati suami namun diceraikan, yaitu wanita yang ditalak suami atau bercerai. Ketentuan iddahnya sebagai berikut. A. Wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil, masa iddahnya sama dengan wanita yang cerai karena ditinggal mati suaminya, yaitu sampai ia melahirkan. B. Apabila wanita yang diceraikan tidak dalam keadaan hamil dan masih mempunyai masa haid, maka iddahnya adalah 3 quru atau 3 kali suci berdasarkan firman Allah SWT dalam Qis Al-Baqarah 2/228. C. Wanita yang tidak mempunyai masa haid. Beberapa wanita yang masuk dalam golongan ini adalah wanita yang belum baligh, wanita yang sudah akan tetapi belum pernah mengalami haid, dan wanita yang sudah memasuki usia pasca haid menopause. D. Wanita yang diceraikan sebelum digauli. Bagi wanita yang diceraikan suaminya, tetapi belum pernah digauli hubungan seksual maka tidak mempunyai masa iddah, Allah berfirman
Dalam Kim Esal Azab 33:49 menit,